Celebrity Fresh. Kali ini ada band Smash yang memberikan rencana mereka akan comeback dengan kolaborasi dengan band senior Indonesia. Kira-kira band senior yang mereka maksud siapa ya Belsti? Daripada penasaran, langsung aja ini dia. Belsti, anak 2000-an pasti udah gak asing dong sama boyband yang satu ini. Pernah melejit di tahun 2010-an, boyband yang dikenal lewat lagu I Heart You ini ternyata masih aktif nih Belsti sampai saat ini. Hayo, boyband favorit siapa nih Belsti? Walaupun namanya sudah jarang terdengar, Smash yang saat ini beranggotakan Rafael, Bisma, Ilham, Reza, dan Diki ini aktif membagikan konten di media sosial. Bahkan nih Belsti, denger-denger mereka bakalan ada project baru nih. Wow, kira-kira ada apa ya? Lagi ada project mungkin sekitar bulan depan kita bakal kolaborasi sama musisi senior. Ada satu band Indonesia. Kemarin kita udah sempat rekaman juga, jadi mudah-mudahan sekarang lagi proses mixing. Terus udah gitu nanti mungkin kita akan bikin konten-konten buat project single selanjutnya di Dubai. Selain proyek baru, para anggota Smash yang saat ini lebih aktif di media sosial seringkali membagikan momen saat mereka membuka warung dan jualan di live streaming nih Belsti. Waduh, sejak kapan ya Smash punya warung? Jadi nih Belsti, ternyata anggota Smash punya warung yang dinamain WCC atau Warung Cenat-Cenut. Ya ampun, namanya imut banget ya Belsti. Oh iya Belsti, warung Cenat-Cenut ini beneran kayak warung Madura gitu loh. Aduh, jadi penasaran ya, kayak apa sih warungnya? Jadi apa ya, maksudnya kemarin emang sebenarnya kita tuh udah lama pengen punya bisnis bareng gitu. Cuman apa yang bisnis bareng yang orang-orang gak kepikiran ya gitu. Dan akhirnya nyeletuklah kita bikin warung gimana gitu, iseng-iseng aja bikin warung gitu. Tapi ternyata memang sambutannya juga dari teman-teman juga oke juga gitu, makanya dan orang-orang juga banyak yang gila Smash sekarang bikin warung Madura gitu. Jadi gampang digapai rasanya gitu ya, dulu kan kayak sebenarnya dari iseng-iseng tapi ternyata ya lumayan juga ya gitu. Jadi selain makanya kita juga mungkin berbeda dengan yang jual-jualan online lainnya, kita tuh bener-bener yang mikirin gimana nih konsep jualan hari ini supaya nggak cuma jualan aja, tapi kita bisa menghibur juga orang yang nonton. Bahkan sampai bikin jingle untuk warungnya seniat itu ya. Kita bicara. Jadi kebanyakan kalau yang check out di warung kita tuh mereka ngelihat karena kita seru, jadi ya udah check out aja gitu. Padahal mereka juga nggak butuh amat barang. Kalau yang jaga Smash sih pasti lagu keras ya Belsti warungnya, tapi kira-kira ada kesulitan apa aja ya Belsti selama mereka buka warung? Pastikan repot banget nih, buka warung sambil live streaming. Ada yang nanya harga sabun, ada yang nanya harga makanan. Waduh, kebayang deh, pasti hati banget ya Belsti. Anggota Smash pada jago nggak ya jaga warung? Pastilah ya karena kan kita kan nggak semuanya hafal kategori yang bakal dijual juga ya, jadi banyak yang harus kita pelajari juga, entah itu dari kategori beauty lah, fashion lah, ya macam-macam lah. Tapi sekarang juga masih bingung. Makanya itu jadi kelucuan kita aja kalau misalnya lagi jualan. Salah kalau dia paling sering nih gitu kayak ya udah. Karena kan harus cepet ya kayak gitu. Ya ampun, bisa-bisanya ya Belsti, pemilik warung masih lupa harga. Ya maklum aja ya Belsti, masih pemula nih yang punya warung. Walaupun telah lama aktif di industri hiburan, anggota Smash masih terus ingin hadir dengan ide fresh untuk menghibur penggemarnya nih. Tapi unik ya Belsti, kok bisa kepikiran ya buat buka warung? Ya alhamdulillah karena finansial juga cukup selalu ya, kita terus pengen semangat banget untuk bareng-bareng. Jadi kita 2010 tuh kita tinggal bareng dan sekarang kita tinggal bareng lagi gitu. Jadi hal yang menarik aja gitu, bikin sesuatu di saat kita udah dewasa mau ngapain lagi selain musik. Kita banyak kanvas yang bisa kita lakukan gitu, karena kita basically performer gitu, atau pengen dan senang menghibur orang gitu. Wah, ternyata mereka sekarang tinggal bareng nih Belsti, pasti makin kompak ya.
Walaupun sibuk dengan konten di sosial media dan warung cenah-cenut, tentunya Smash nggak melupakan pekerjaan utamanya dong sebagai penyanyi. Apalagi sekarang udah tinggal bareng nih. Waktunya justru jadi lebih mudah karena kita juga kan satu tempat tinggal gitu, jadi santai lah. Pun kalau yang enggak juga dekat banget gitu dari lokasi base camp kita. Jadi bikin sesuatu di situ ya udah kayak kantor tapi kayak rumah kita juga. Gitu. Wah, semoga Smash semakin kompak ya Besti dan bisa terus mengeluarkan karya terbaru untuk dinikmati para penggemarnya. Informasi selanjutnya datang dari Erik Estrada yang kini mulai disibukkan menjadi seorang komedi konsultan di belakang layar. Bagaimana informasinya, langsung aja, ini dia. Pasti kalian udah gak asing lagi kan sama aktor satu ini? Yap, ini dia Erik Estrada. Sering mondar-mandir di layar lebar film tanah air, Erik Estrada kini dikabarkan sudah berhasil dan mampu untuk berkarir di belakang layar bersama sutradara ternama Hanung Bramantyo. Wah, selamat ya Mas Erik. Di balik keberhasilannya ternyata menyimpan berbagai kisah nih Besti dari perjuangannya selama berkarir di industri film. Siapa yang sangka sih kalau dulunya Erik ini sempat bermimpi untuk bisa main di proyek filmnya Mas Hanung. Hingga akhirnya tahun 2011, Erik memutuskan untuk mengikuti casting yang diadakan Mas Hanung untuk proyek filmnya. Tapi belum juga ikut casting, Erik justru sudah ditolak mentah-mentah nih Besti. Alih-alih menyerah, Erik justru memutuskan untuk kembali lagi dan mencoba peruntungannya di tahun 2019. The real, usaha tidak mengkhianati hasil ya Besti. Akhirnya Erik Estrada berhasil debut film perdananya bersama Hanung Bramantyo. Penantian yang gak sia-sia ya Mas Erik. Sekarang udah bukan jadi talentnya Mas Hanung nih, tapi udah jadi partner Mas Hanung di belakang layar. Penantian saya selama 2011 saya itu mau casting di tempatnya Mas Hanung. Baru menginjakan kaki, ini kisah nyata, saya bilang sama Mas Hanung. Mas Hanung keluar, lo mau casting apa? Film ini. Enggak, udah dapat kok. Dari situ saya bilang, suatu saat Mas Hanung pasti manggil saya. Dan saya tidak akan menginjakan kaki di dapur film kalau belum Mas Hanung yang nyuruh. Dan Alhamdulillah, di tahun 2019 ini terbukti. Dan ya doanya orang tua saya lah ini. Itu benar-benar ditolak, itu belum casting udah ditolak sama Mas Hanung. Ini kisah nyata. Tapi sekarang saya diminta untuk memegang proyek yang sangat luar biasa sih. Meski sudah mulai fokus menjadi komedi konsultan di rumah produksi milik Hanung Bramantyo, tapi tidak menutup kemungkinan bagi Bang Erik untuk tetap tampil di depan layar nih Besti. Nah itu dia, menjebaknya Mas Hanung tuh untuk saya bisa tiap hari ada di situ. Saya juga main nanti di filmnya Mas Hanung. Jadi kontrak 3 tahun sebagai komedi konsultan plus talentnya dapur film. Wah, keren banget ya. Udah sukses banget loh Mas Erik ini. Disebutkan menjadi seorang komedi konsultan, Erik saat ini mengaku akan membatasi dirinya untuk menerima tawaran main film. Gak cuma membatasi itu, tapi Erik juga udah mulai menolak semua tawaran untuk mengisi acara di stasiun televisi, bahkan syuting sinetron nih Besti. Waduh, perlahan kayaknya Mas Erik mulai meninggalkan jobnya di televisi ya. Sekarang saya sudah tidak di TV, karena balik lagi industri TV ya menurut saya belum fair lah, karena dari segi honor saya kerja sebulan di ininya ya tahulah pokoknya. Nah di situ saya hanya membatasi untuk film aja. Kebetulan saya juga ada bisnis. Ketika seorang seniman ada bisnis bisa menolak proyek yang menurutnya nggak worth it nih gitu sih. Gak cuma itu aja, saking kesalnya Erik juga melampiaskan kekecewaannya saat masih bekerja di dunia sinetron nih Besti.
Udah pernah kejadian saya syuting hampir 700 episode. Bayar uang pendaftaran 8.500.000. Ini buat bayar uang pendaftaran aja nggak bisa. Padahal kontrak saya di TV 700 episode. Apa bisa dibayar dengan Guru, Pak Guru? Saya punya kontrak kok 700 episode, satu episodenya 12 juta. Nggak bisa, harus dibayar dengan cash. Nah dari situ saya sadar, saya relate aja, makanya saya yang di film aja. Film tuh sebelum syuting dikasih uang, sebelum akhir udah dilunasin. Masih fair dunia industri film kita. Setelah mantap untuk memfokuskan dirinya di industri film, Mas Erik mengaku sudah melebarkan sayapnya ke dunia bisnis loh Besti. Bahkan dengan membuka usaha batik yang ternyata menjadi langganan para pejabat negara. Keren banget ya. Bisa lebih milih-milih sih. Karena kan saya punya bisnis yang omsetnya juga alhamdulillah luar biasa di bidang batik tulis Joyotipo. Nah, di situ juga pelanggan-pelanggannya alhamdulillah Pak Menteri, Pak Prabowo, Mas AHY itu real semuanya. Nek wong Jawa ngomongnya kewahyon Mas, kebejan, keberuntungan lah Erik Estrada ini. Tanpa disadari orang yang membeli ini orang-orang penting. Nah di situ malah sekarang industri Solo itu bisa dibilang banyak investor yang pengen bikin film gitu. Tapi saya untuk menyerahkan kepada guru saya, Mas Agung Bramantyo lagi. Mas ini ada yang mau invest puluhan M mau bikin film di Solo, hajarik. Itu aja sih. Baru segenap itu nantikan 2006-2007 industri film akan maju di kota Solo. Di tahun ini Erik nggak hanya mau melebarkan bisnisnya aja nih Besti, tapi ia mengaku akan belajar dan bekerja keras agar bisa menjadi seorang produser di masa mendatang. Saya akan belajar penuh dengan Mas Hanung. 1-2 film saya tetap menjadi seorang aktor, tapi di balik sananya saya pengen jadi produser, bukan sutradara sih. Produser. Nantikan karya-karya saya. Pangestune. Wah, semangat terus ya Mas Erik. Ditunggu loh karya-karya terbarunya. Oke, jangan kemana-mana dulu ya Besti, karena setelah ini masih banyak informasi yang gak kalah heboh dan menarik. So, tetap di Celebrity Fresh.